Oke, Bapak Ibu Guru sekalian, selamat datang ya di panduan lengkap R-Rapor SMK 2025. Yuk, kita akan bedah tuntas aplikasi ini langkah demi langkah. Biar apa? Biar pengisian rapor tahun ini jadi jauh lebih gampang dan efisien. Siap nggak siap, harus siap ya untuk pengisian rapor tahun ini. Hehe, kita semua tahulah, kadang pengisian rapor itu bisa terasa, ya agak ribet. Tapi tenang, di panduan kali ini kita akan buat semuanya jadi super jelas dan terarah. Oke, jadi agenda kita hari ini simple aja. Pertama, kita kenalan dulu sama dashboardnya, terus kita bedah satu-satu tugasnya, mulai dari guru mapel, pembina ekskul, sampai koordinator proyek dan pembimbing PKL. Terakhir, dan ini yang paling krusial, kita bahas soal cek ulang dan finalisasi. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama kita kenalan sama dashboard E-Rapor. Anggap aja ini kayak kokpit pesawat Anda, pusat kendali tempat semua pekerjaan dimulai dan dipantau. Nah, begitu Bapak Ibu login, inilah yang akan Anda lihat, dashboard utama. Coba perhatikan deh di bagian atas, itu ada rekap data-data kunci kayak jumlah rombel, jumlah siswa, jadi ini benar-benar gambaran umum sekolah Anda dalam satu layar. Nah, ini dia fitur yang menurut saya paling ngebantu, tabel status kerja. Ini benar-benar kayak checklist digital pribadi Anda. Setiap tugas yang sudah beres, nanti akan ditandai. Jadi Anda bisa langsung lihat progresnya secara real time. Gak ada lagi ceritanya ada yang kelewat. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya guru mata pelajaran. Kunci dari semuanya itu dimulai dari satu langkah penting, yaitu menyiapkan tujuan pembelajaran atau biasa kita singkat TP. Alur kerjanya itu logis banget dan sederhana kok. Jadi, yang pertama, kita definisikan dulu tujuan pembelajarannya. Kalau itu udah, yang kedua, kita input nilai akhir buat setiap siswa. Dan yang ketiga, ini jangan sampai lupa. Selalu cek lagi nilai yang udah tersimpan. Buat apa? Ya buat mastiin nggak ada kesalahan. Prosesnya gampang banget. Tinggal klik tombol tambah atau edit TP, terus isi deh detailnya. Nah, ini ada tips efisiensi nih. Bahkan Ibu bisa langsung nambahin sampai 10 TP sekaligus dalam satu waktu. Wah, ini benar-benar hemat waktu banget. Nah, tolong perhatikan tips penting yang satu ini ya, karena ini sering banget jadi kesalahan umum. Waktu nulis TP, langsung aja mulai dengan huruf kecil, dan tulis kompetensinya. Nggak perlu lagi pakai kalimat pembuka kayak, peserta didik dapat. Kenapa? Karena sistemnya pinter. Nanti dia akan nambahin itu secara otomatis. Enaknya, sistem ini fleksibel banget. Anda bisa input data satu persatu, manual, langsung di aplikasinya. Tapi, kalau Anda ngajar banyak kelas, saya sangat sarankan pakai pilihan kedua, impor via Excel. Ini cara paling cepat deh pokoknya, buat masukin data dalam jumlah besar. Dan proses impornya cuma 3 langkah gampang. Pertama, unduh format resminya. Kedua, isi datanya di Excel, santai aja. Ketiga, kalau udah tinggal unggah lagi filenya ke sistem. Udah, gitu doang. Sederhana dan efisien banget. Oke, setelah semua tujuan pembelajaran beres, sekarang waktunya kita pindah ke langkah berikutnya yang nggak kalah penting, input nilai rapor siswa. Di halaman ini, tugas Anda simple. Tinggal input nilai angkanya, terus centang TP mana yang paling dikuasai siswa. Dan TP mana yang masih perlu ditingkatkan. Nah, bagian terbaiknya nih, sistem akan secara otomatis merangkai deskripsi capaian berdasarkan pilihan Anda tadi. Jadi, nggak perlu lagi ngetik deskripsi panjang-panjang. Praktis banget. Oke, kita geser sedikit ya. Sekarang untuk Bapak atau Ibu pembina ekstrakurikuler. Tugas utama Anda adalah menginput nilai dan juga deskripsi perkembangan siswa di kegiatan ekskul yang Anda pegang. Sistemnya mirip banget kok sama guru mapel. Anda punya 2 pilihan. Mau input data manual satu persatu, langsung di aplikasi, boleh. Atau mau lebih cepat, pakai aja fitur impor Excel. Apalagi kalau peserta ekskulnya banyak, sangat disarankan. Baik, sekarang kita bahas 2 peran yang cukup spesifik nih, koordinator proyek P5 dan pembimbing PKLL. Tugasnya penting banget loh. Singkatnya gini, kalau koordinator proyek itu fokusnya ke input data capaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kalau pembimbing PKL, tanggung jawabnya mengelola semua data yang berhubungan sama praktik kerja lapangan, mulai dari perencanaan, nilai, sampai catatan-catatan penting lainnya. Jadi, buat koordinator proyek P5, tugasnya itu memilih predikat capaian siswa di setiap sub-elemen proyeknya, misalnya mulai berkembang atau sangat berkembang. Dan, ya, tentu saja, fitur impor via Excel juga ada di sini buat mempermudah pekerjaan. Nah, untuk pembimbing PKL, kuncinya itu ada di evaluasi yang detail.
Jadi bukan cuma nilai angka aja ya, tapi juga harus ada deskripsi keterampilan yang spesifik. Dan jangan lupa, catat juga kehadiran siswa selama PKL. Semuanya harus lengkap. Oke, kita sudah sampai di langkah terakhir. Dan ini bisa dibilang langkah yang paling penting untuk semua peran. Pengecekan ulang. Tolong, jangan pernah lewatkan tahap ini ya. Menu nilai tersimpan ini anggap aja sebagai pos pemeriksaan terakhir Anda. Disinilah Anda bisa lihat daftar lengkap semua nilai yang udah berhasil Anda kirim untuk satu kelas. Jadi bisa dipastikan nggak ada siswa yang kelewat. Sistemnya juga udah dilengkapi fitur pengaman loh. Jadi kalau misalnya Anda salah input dan perlu hapus data, nanti akan muncul kotak konfirmasi dulu. Ini semacam jaring pengaman gitu, biar kita nggak sengaja hapus data penting. Jadi, sebelum selesai, ingat checklist ini ya. Pertama, cek ulang semua nilai, jangan sampai ada salah ketik. Kedua, baca lagi deskripsi yang dibuat otomatis sama sistem. Ketiga, pastikan semua siswa di kelas udah dapat nilai. Dan terakhir, lihat dashboard Anda. Pastikan status kerja sudah 100%. Tujuannya cuma satu, memastikan data akurat sebelum diserahkan ke wali kelas. Nah, itu dia panduan lengkap e-rapor SMK 2025. Dengan memahami fitur-fitur andalan kayak impor Excel dan status kerja, saya yakin proses pelaporan tahun ini bisa jadi yang paling lancar dan efisien. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, dari semua yang kita bahas tadi, kira-kira fitur mana nih yang bakal paling membantu alur kerja Anda? Coba direnungkan ya.